Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di video ini saya akan menjelaskan membuat program untuk mencatat data mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, dan nilai. Pada program ini nanti akan digunakan nested struct atau struct bersarang. Yang pertama yaitu kita ketik include IOStream. File header yang kita butuhkan itu adalah file header IOStream karena pada program kali ini kita hanya menggunakan dan akan menggunakan fungsi cin, cout, dan endline atau endl. Lalu ketik using namespace std, tanda titik koma atau tanda semikolon digunakan untuk memanggil objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace. Lalu di sini ini bentuk struct yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ketik type def struct dengan field nama yaitu data underscore mahasiswa karena tidak boleh menggunakan tanda spasi, maka kita menggunakan tanda underscore. Lalu di sini kita buka kurung kurawal, lalu lakukan pendeklarasian variabel nama dan NIM masing-masing yaitu bertipe data string. Lalu tutup kurung kurawal dan tanda titik koma atau semikolon. Setelah itu selanjutnya ada type def struct dengan field namanya yaitu nilai underscore mahasiswa, yang mana di dalamnya itu akan ada variabel nilai dengan tipe data float. Selanjutnya ada type def struct dengan field namanya yaitu mahasiswa, yang mana akan ada variabel data 1 yang bertipe data underscore mahasiswa dan variabel data 2 yang akan bertipe data nilai underscore mahasiswa. Nah, selanjutnya kita lakukan pendeklarasian untuk tipe data mahasiswa dengan variabel MHS. Lalu kita deklarasikan variabel I dan N dengan tipe data integer. Lalu di sini kita ketik in main, yang mana ini adalah fungsi utama yang akan mengembalikan nilai 0. Lalu mulai program dengan tanda buka kurung kurawal. Di sini ada tampilan masukkan banyaknya mahasiswa dengan fungsi cout, jadi akan tampil di pendeklarasian masukkan banyaknya mahasiswa. Lalu nilai yang diinput itu akan disimpan di variabel n. Kita langsung aja klik build and run untuk menjalankan program sembari kita menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Misalnya kita akan masukkan banyaknya mahasiswa itu 2, maka angka 2 ini akan disimpan di variabel n. Jadi bisa kita tulis bahwa di sini n sama dengan 2. Kita klik enter. Nah, di sini kita masuk ke perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0, kondisi i kurang dari n, dan perubahan i++. Jadi di sini yang pertama, pernyataan yang pertama itu akan dilakukan fungsi cout yang akan menampilkan kalimat masukkan data mahasiswa ke 1 plus i. Karena kita tahu tadi awalnya i sama dengan 0, maka i plus 1 itu data ke 1. Karena i-nya 0 plus 1 sama dengan 1. Maka di sini muncul masukkan data mahasiswa ke 1. Nah, di sini masukkan nama mahasiswa. Di sini muncul masukkan nama mahasiswa sesuai dengan yang kita pesan tadi. Lalu nama mahasiswa yang akan diinput itu akan disimpan di variabel mahasiswa data 1 nama. Nah, kenapa ditulis seperti ini? GetLine cin ws, MHS data 1 nama, karena supaya program dapat membaca spasi. Misalnya kita mau masukkan nama mahasiswanya yaitu Anissa spasi Nurba. Nah, spasi di sini itu akan bisa dibaca oleh program, jadi program tidak akan error. Kita klik enter. Lalu di sini akan muncul lagi masukkan NIM. Misalnya kita masukkan NIM-nya 012. Ini misalnya saja, permisalan. Maka nilai sebagai NIM-nya ini akan disimpan di variabel MHS data 1 NIM. Kita klik enter. Lalu masukkan nilai. Misalnya nilainya yaitu 98. Nah, 98 akan disimpan di variabel MHS data 2 nilai. Kita klik enter. Nah, dia ngulang lagi ke
mengalami perubahan ke I++. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi di sini kan yang pertama itu kita untuk menginput nama, yang mana yang pertama itu nama yang diinput adalah Anissa dengan NIM-nya yaitu 012 dan nilainya yaitu nilainya 98. Nah, lalu setelah kita input di sini kan sudah nih yang terakhir itu nilai kan, si out nilai. Dan kita sudah menginput nilai yaitu si in nilai yaitu MHS titik data 2 titik nilai. Lalu kita lanjut ke I++ mengalami perubahan. Tadinya I sama dengan 0 mengalami perubahan menjadi I sama dengan 1. Nah, di sini lanjut ke masukkan data mahasiswa ke I+1. I-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini muncul masukkan data mahasiswa ke 2. Nah, misalnya nama yang kita mau input yang pertama mahasiswa kedua itu adalah Dava. Terus dengan NIM 013. Nilainya misalnya 95. Nah, di sini nama Dava, NIM-nya 013, lalu nilainya 95. Kita klik enter, dia langsung berhenti programnya. Karena dia kan mengalami perubahan lagi nih, I++. Yang tadinya I sama dengan 1 mengalami perubahan menjadi I sama dengan 2. Terus di sini dilihat apakah kondisi I kurang dari N benar, I-nya 2, N-nya itu 2. Apakah 2 kurang dari 2 benar? Salah, maka tidak dilakukan. Jadi ini tuh juga sama di sini. Ketika I-nya sama dengan 1, di sini dilakukan. Kenapa? Karena dia memenuhi kondisi I kurang dari N. Karena I-nya tadi 1 kurang dari 2, ini benar. Seperti itu. Juga berlaku untuk yang pertama tadi, yang I sama dengan 0 tadi. Karena otomatis 0 kurang dari 2 itu benar. Jadi program ini selesai. Perlu diketahui bahwa di sini misalnya kita ambil contoh variabel ini, variabel MHS titik data 1 titik NIM. Nah, MHS ini adalah variabel yang kita gunakan di sini. Variabel MHS memiliki tipe data mahasiswa. Kita lihat di sini, mahasiswa punya 2 variabel, yaitu data 1 dan data 2. Jadi kita lihat di sini, karena kita kan mau nyimpen nilai NIM-nya itu di variabel NIM. Kita lihat di sini variabel NIM. Nah, variabel NIM ini kan tersimpan di type def struct data underscore mahasiswa. Maka kita ketik data 1. Jadi MHS titik data 1. Terus di sini data 1 ini memiliki tipe data yaitu data underscore mahasiswa. Jadi di sini data underscore mahasiswa yaitu kita simpan di variabel NIM. Maka dia diketik MHS titik data 1 titik NIM. Begitu juga yang lainnya berlaku sama.